melanjutkan pujian yang selanjutnya yang berjudul Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian Yesus Memberiku Kemenangan.
mengucap syukur berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang mau diberikan bagi kami. Kami Tuhan bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Teguh setiap kami Tuhan sebagai makhluk yang terhadir di tempat ini. Ya Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kalau perjalanan Desember ini kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang berdiri. Dia lahir untuk kami. Dia
apa-apa. Uripku ayem tentrem dituntun dalan kang bener merga saka asmane. Gusti kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan, hatiku disengkosake ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangusenku keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saiki selaminya. Saben dina aku digateno raguran apa-apa. Uripku ayem tentrem dituntun dalan kang bener merga saka asmane. Gusti kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan, hatiku disengkosake ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangusenku keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saiki selaminya. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saiki selaminya. Haleluya. Sungguh puji yang sangat memberkati kita semua, di mana hanya Yesus yang menjadi penghibur dan yang mengayomi setiap kehidupan kita. Meskipun mungkin kita mengalami kesusahan hidup, namun kita juga dengan iman percaya kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyatakan nama Tuhan dengan pujian, dengan iman. Jangan Bapak Ibu saudara sekalian kembali dapat berdiri. Tuhan
bersyukur kita bisa hadapi semuanya. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Hatiku Bersarang. Tanyakan lagi dari awal saat kita melihat jalan. Sedang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini lagi. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan ini. Sekalipun Tuhan kami tidak layak di hadapan Engkau, namun kami selalu merasakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup ini, ketika kami diberkati atau ketika kami dalam kesukaran, Engkau ada di sana Tuhan. Itu sebabnya kami berkata, aku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar di dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Iman kami boleh diteguhkan, iman kami boleh dikuatkan lagi. Percaya kami ketika kami mendengar sabda-Mu, sehingga ketika kami Tuhan menghadapi pergumulan hidup, kami ingat, kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan sudah memiliki hidup kami dan memberikan jaminan, bahkan sampai jaminan hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, kami merendahkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, berapilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, persembahan kami kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, kurang semangat mungkin karena di luar masih agak ini ya, mendung-mendung ya. Oke, shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Kita harus selalu bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Khususnya para mahasiswa ini. Tadi pujiannya gimana ya? Semangat kata di Joko? Semangat Joko. Oh, Joko semangat. Tapi minggu-minggu depan dia akan lebih semangat. Amin. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada saya, kepada kami bersama istri untuk boleh melayani di tempat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita pasti menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupan ini, baik susah dan senang. Kita melihat hidup ini sepertinya dibedakan menjadi dua golongan. Ada yang selalu hidupnya begitu senang, begitu luar biasa sukacita. Tetapi ada juga kehidupan-kehidupan yang begitu menderita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang mau kita dengarkan lewat firman Tuhan dengan tema perbuatan iman yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih dahulu membaca di dalam Injil Lukas pasal 16. Tentu ini adalah kisah yang sudah sering kita dengar bersama-sama, yakni orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kami mohon kesediaannya untuk boleh dibacakan lebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 16. Kita baca mulai dari ayat 19 sampai yang ke 24. Lukas 16 ayat 19 dengan yang ke-24. Dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya, terima kasih. Kisah ini kisah yang tentunya sangat membekas di dalam hati kita. Satu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini tidak disebutkan namanya, tapi ternyata Lazarus yang miskin justru disebutkan namanya. Kisah ini masih
merupakan satu konteks yang sama di dalam pasal 16 ini, di mana di dalam ayat 1 dari pasal 16 di sana juga ada persoalan tentang orang yang kaya. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah sangat membekas dalam hati kita semua, yang mendorong kita untuk selalu memberikan respon yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Kalau kita baca secara khusus dari pasal 16 ini, maka kisah ini sebenarnya justru didahului dengan satu pernyataan betapa berharganya, betapa pentingnya firman Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Bisa dibacakan? Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada suatu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Ini luar biasa. Jadi kisah ini dibingkai di dalam penghargaan kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini tidak berbicara soal suka atau tidak suka, like or dislike, bukan. Tetapi konteks yang mau kita dengarkan adalah bagaimana kita menghargai firman Tuhan. Coba kita tambahkan di dalam pasalnya yang ke-16 itu, di dalam ayat ke-25 dan seterusnya. Kita baca kembali ayat jawaban dari Abraham mulai, silakan. Ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Iya. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ini kisahnya, kalau kita lihat, adalah soal orang kaya yang begitu hidup senang setiap hari, hidupnya penuh dengan glowing, penuh dengan kecemerlangan luar biasa. Di sisi yang lain, ada Lazarus yang begitu menderita, begitu susah. Tetapi firman Tuhan tidak sedang menunjukkan bahwa dia mau menyatakan bahwa aku peduli kamu kaya, aku peduli kamu miskin, atau aku senang kamu kaya, aku senang, atau aku tidak suka kamu miskin. Bukan soal itu. Tetapi adalah konteksnya tentang kebenaran firman. Teruskan. Ayat ke-26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Terus? Lalu kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Tetapi apa jawab Abraham terhadap permohonan orang kaya ini ketika dia menderita di Gehenna, di dalam alam maut, supaya Lazarus yang ada di meja Abraham penuh dengan jamuan kesukaan sorga, dia meminta kepada Bapak Abraham, tolong Lazarus itu, dia sekarang tidak lagi susah, aku yang susah, tolong celupkan jarinya ke dalam air dan supaya bisa menyegarkan lidahku ini. Tetapi apa jawab Abraham? Terus, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, dia berkata ada kesaksian para nabi, ada hukum Musa dan ada kesaksian Musa dan para nabi. Dia berkata tolong kirim juga supaya Lazarus memperingatkan saudara-saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat yang penuh kesusahan ini. Ingatkan mereka, kalau mereka diingatkan oleh orang yang bangkit dari antara orang mati, maka mereka pasti akan bertobat. Terus kita lihat. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tetapi apa kata Abraham? Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Terus jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka,
mereka akan bertobat. Ya, orang kaya ini berpikir yang sudah, ya tentu saja sudah hilang semua statusnya sebagai orang kaya. Dia sekarang statusnya yang terutama adalah penghuni alam maut. Dia berkata, aku masih punya saudara 5 lagi. Orang tuaku juga masih ada. Tolong supaya mereka sadar. Terus kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Tetapi kata Abraham, sekalipun ada orang mati yang datang kepada mereka bangkit, mereka tidak akan peduli. Mereka punya kesaksian Musa dan para nabi. Lalu kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, terima kasih. Orang kaya ini tentunya adalah orang yang sangat menyenangkan bagi sahabat-sahabatnya. Bagaimana tidak? Dia menjamu begitu senang. Ya. Begitu luar biasa, begitu enak. Tetapi kita melihat Alkitab tidak berbicara soal bahwa hal itu salah. Bukan soal itu. Tetapi apa yang mau kita dengar hari-hari saat ini adalah bahwa orang kaya ini sama sekali tidak pernah memperdulikan firman Tuhan. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan, dia tidak peduli dengan sesamanya, dia sibuk dengan kesenangannya. Inilah yang mau kita perhatikan pada saat pagi hari ini. Seorang teolog, seorang penulis, Simon G. Kistemaker berkata tentang orang kaya yang telah hidup setiap hari dalam kemewahan ini bahwa ia tidak dihukum karena apa yang diperbuatnya. Sekali lagi, ia dihukum bukan karena apa yang telah diperbuatnya, tetapi karena apa yang dia tidak berbuat di dalam hidupnya. Orang kaya ini memiliki banyak kesempatan untuk berbuat yang baik, tetapi ia tidak melakukannya. Begitu nyata, ada Lazarus di depan pintu gerbangnya, terbaring. Dia dibaringkan, kalau di dalam bahasa aslinya sepertinya dia dilemparkan begitu saja, diletakkan begitu saja Lazarus ini. Yang penting dia tergeletak gitu ya. Tidak cari posisi yang enak, tidak. Dia diletakkan begitu saja, tetapi orang kaya ini tidak pernah melintas dalam pikirannya untuk mengingat Lazarus. Firman Tuhan berkata, jika kita tahu berbuat apa yang baik, kita tidak melakukannya, maka apa? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tahu berbuat baik, tidak melakukannya, maka kita berbuat dosa. Mari kita membaca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah yang dilakukan, inilah sebenarnya yang diperbuat oleh orang kaya ini yang membawanya. Katakanlah apa yang tidak diperbuatnya, itulah yang membawa dia kepada kebinasaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sebenarnya padanya
Tadi seperti dikatakan di dalam ayat-ayat ayat-ayatnya tadi di dalam ayat terakhir yang kita baca. Padanya ada hukum Musa, ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Apa isinya? Apa isi kesaksian para nabi? Apa isinya kesaksian Musa? Mari kita membaca di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat ke-34 sampai 39. Matius 22 ayat ke-24 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, Ayatnya 34. Ya, saya minta maaf. 34 sampai 39. 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang pertama dan yang terutama. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita, jiwa raga kita. Inilah yang terutama, bukan soal kekayaan, bukan soal kemiskinan. Jangan kita mengeluh ketika kita miskin, dan jangan kita terlalu berlebihan ketika kita kaya. Bukan soal itu. Sekali lagi, bukan soal kaya dan miskin. Jangan kita membuat perbedaan. Di tengah-tengah sidang jemaat, ada yang kaya, ada yang miskin, lalu kita merasa minder, merasa tidak mau menyatu. Tidak boleh. Bukan itu yang terutama. Tetapi apa? Terus, setelah hukum yang pertama mengasihi Tuhan, lalu yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih. Inilah yang tadi disinggung oleh Bapak Abraham. Ketika orang kaya ini meminta supaya dikirim Lazarus bangkit dari kematian. Tetapi Bapak Abraham berkata, pada mereka sudah ada kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Dan firman Tuhan berkata, inilah yang menjadi pokok di dalam hukum Musa dan kesaksian para nabi, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, pikiran, jiwamu, dan kasihilah siapa? Sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah yang menjadi persoalan kita di dalam kehidupan ini. Bukan kita hidup untuk mengejar kekayaan, bukan bahkan juga bersedih karena kemiskinan, meratapi nasib ini, betapa susah aku, lalu kita mungkin nanti menyalahkan Tuhan. Bukan. Yang terpenting di dalam pasal ini, dalam pasal 16, konteksnya adalah bagaimana kita menghargai hukum-hukum Tuhan, menghargai firman Allah. Orang kaya ini di dalam kehidupannya dia memang begitu senang. Tidak ada hari yang dia bisa sisakan selain bersenang-senang. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa di dalam hidupnya tidak ada, di dalam kamus hidupnya tidak ada kata Allah. Tidak ada tempat bagi Tuhan. Dia merasa cukup dengan kekayaannya. Kita bisa lihat hal ini. Bangsa-bangsa yang dulunya adalah orang Kristen, bangsa Eropa. Mereka dulu dalam perjuangan untuk menjadi bangsa yang besar, maju. Dan itu tidak bisa lepas daripada kekristenan.
di dalam zaman reformasi, mereka menjadi bangsa yang maju. Tetapi kemudian berjalannya waktu mereka menjadi kaya luar biasa. Dan lihatlah sekarang, mereka lupa akan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Allah sudah mati. Mereka tidak perlu Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam orang kaya ini. Itu sebabnya ada satu doa daripada firman Agur bin Yakim mengatakan, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, supaya setelah aku kenyang, aku lupa Tuhan. Kekayaan ini luar biasa. Kekayaan bisa berfungsi, bertindak seperti Tuhan. Amin. Ada uang semua beres. Ngapain bergumul, ngapain susah? Kasih om, selesai. Inilah pemikiran orang kaya ini. Ia juga tidak peduli kepada Lazarus. Ya. Kalau kita lihat Lazarus di dalam kemiskinannya, di dalam ketidakberdayaannya, dia hanya makan remah-remah. Remah-remah dari sisa jamuan makan yang begitu luar biasa dari orang kaya ini. Remah-remah ini biasanya itu adalah roti. Remah-remah roti itu dipakai dulu ketika setelah jamuan, kan tangan makan daging gitu ya, pegang dagingnya. Dulu belum ada sendok garpu ya, tangan gitu ya. Nah, ketika pakai tangan, tangannya kan berminyak gitu ya, berminyak. Kalau sekarang pakai apa? Joko, kalau kamu makan daging, tanganmu bersihkan pakai apa? Pakai tisu ya. Wah, tisu, pintar. Nah, kalau zaman dulu belum ada tisu. Ya, remah-remah itu, remah-remah roti, bersihkan tangannya gitu ya, remah-remahnya. Tapi remah-remah ini tidak untuk dikembalikan lagi lalu dimakan, enggak. Remah-remah ini biasa dilemparkan ke bawah meja. Makanya perempuan Sirofenisia juga berharap remah-remah saja. Remah-remah ini biasanya diberikan kepada anjing-anjing. Tidak lagi untuk dimakan tentunya, tapi dibiarkan untuk anjing-anjing. Dilemparkan kepada pengemis-pengemis. Para pelayan-pelayan akan menyapu itu bawah mejanya, meja jamuan yang luar biasa itu, lalu dibersihkan, dikumpulkan, lalu dilemparkan ke anjing atau dilemparkan kepada para pengemis-pengemis. Orang kaya ini bukan berarti dia peduli dengan Lazarus ketika ada remah-remah dari makanannya berjatuhan, tidak. Dan luar biasanya Lazarus ya begitu tetap bisa menikmati, bahkan dia berharap akan remah-remah itu. Betapa susahnya dia, betapa menderitanya dia, tapi tidak satu kata pun dia mengeluh. Luar biasa. Tidak satu pun dia meratapi nasibnya, aduh nasibku. Kalau sudah susah kan begitu. Tuhan tidak adil. Mengapa mereka diberkati? Aku susah. Seringkali itu pemikiran kita. Benar apa benar? Wah, di sini gak ada orang miskin, semua kaya-kaya. Amin. Puji Tuhan. Orang kaya ini tidak disebutkan namanya siapa. Jelas, tetapi jelas dia adalah orang yang menyadari dirinya adalah keturunan Abraham. Sayang, dia hanya berbangga bahwa dia anak Abraham. Dia berkata, Bapak Abraham. Abraham itu bapaknya. Orang Israel berbangga, dia adalah anak-anak Abraham. Tetapi sayang, mereka hanya berbangga secara jasmani, tetapi tidak hidup di dalam iman Abraham. Tema kita pada pagi siang hari ini adalah iman, perbuatan iman yang menyelamatkan. Bapak Abraham adalah orang yang sangat diberkati, demikian Alkitab mencatatnya. Tetapi Bapak Abraham juga peduli kepada sesamanya. Dia berdoa untuk Sodom Gomora supaya mereka dilepaskan.
Dia pergi mengejar musuh-musuh yang merebut jiwa ini, Lot ini. Ya, kami bersyukur kami dari tim Sigit, kami diutus ke Bulagi. Ya, Bulagi Utara, di sini ada dengan Pak Ming juga. Itu saya percaya oleh kemurahan Tuhan kami boleh berbuat sesuatu, walaupun mungkin tidak berarti, belum berarti apa-apa. Tetapi satu perbuatan kasih tentunya. Mereka sangat bersuka cita. Semoga nanti dari sini ada yang mau bergabung dengan tim Sigit. Amin. Ya, bersama-sama kita boleh memberitakan kasih Tuhan lewat tindakan-tindakan yang nyata, supaya orang lain juga boleh diberkati. Abraham, dia memiliki jiwa yang mau menolong orang-orang lain. Dia mau peduli, care dengan jiwa-jiwa. Dia memang sangat diberkati, tetapi dia tidak sibuk dengan kekayaannya. Dia sibuk dengan Allahnya. Dia siap mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Ketika Tuhan uji dia, apakah engkau Abraham mengasihi aku lebih daripada semua? Dan dia tunjukkan bahwa sekalipun dia kaya, tapi dia cinta Tuhan. Haleluya. Mungkin di antara kita ada orang-orang diberkati. Biarlah kita tidak sibuk dengan berkat itu, tapi sibuk dengan Tuhan kita. Itu luar biasa. Nah, hanya tentu saja kita mungkin bertanya tentang Lazarus ini. Loh, Lazarus kok bisa masuk surga ya? Aku miskin aja lah, supaya langsung masuk tol surga. Begitu ya? Iya toh? Katanya orang miskinlah yang memiliki kerajaan Allah. Ayo semua jadi miskin, gitu kan? Mari kita mau melihat apa yang diperbuat atau apa yang tidak diperbuat oleh Lazarus sebagai pernyataan imannya kepada Tuhan. Hal yang luar biasa. Mari kita membaca lebih dahulu di dalam Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Amsal 30. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Atau ayat 1 dulu ya, ayat 1 dulu. Perkataan Agur bin Yahya dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Ya, maaf. Ya. Oke, terus ayat 3. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 8 atau ayat 7. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kutolak sebelum aku mati. Dua hal ya yang kumohon sebelum aku mati. Semua kita akan mati. Amin. Ya, semua kita akan mati. Orang kaya ya mati juga. Walaupun mungkin seperti orang kaya di dalam Lukas pasal 16, dia dikubur dengan jelas, kuburnya jelas. Mungkin ada upacara yang luar biasa, undangan yang begitu penuh menghadiri acara penguburannya. Tetapi mungkin seperti Lazarus, mati gak jelas di mana. Yang penting malaikat Tuhan bawa dia ke surga. Haleluya. Ya, terus kita baca. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dua hal kumohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya, supaya ketika aku kenyang, jangan sampai aku menyangkal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Terus, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Atau kalau aku miskin, aku mencemarkan nama Allahku. Inilah yang dilakukan oleh Lazarus. Ketika dia miskin, dia tidak mencemarkan nama Tuhannya. Luar biasa.
Dikatakan di sini, kalau aku miskin, jangan sampai kalau aku miskin aku mencuri. Tidak, Lazarus tidak mencuri, bahkan tidak mengingini kekayaan orang kaya itu. Dia hanya mengingini remah-remah yang bisa dia ambil, yang halal. Dia tidak pusing orang kaya itu, dia tidak cemburu. Dan juga dia tidak mencemarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemiskinan, penderitaan adalah godaan yang begitu hebat, yang membuat orang kemudian bisa menyalahkan Tuhan. Kita ingat kisah Ayub di dalam penderitaannya yang luar biasa. Dan karena itu dia kemudian mulai mempersalahkan Tuhan dan membenarkan dirinya sendiri. Lazarus tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 bahwa semua yang terjadi di dalam hidup ini, cobaan-cobaan, ujian-ujian, Tuhan sudah beri kemampuan bagi kita untuk menanggungnya. Amin. Jangan engkau merasa putus asa. Jangan engkau merasa iri. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Biar kita jauhkan itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bersyukur dengan apa yang ada padamu. Tadi pujiannya dengan iman, dengan doa, dengan bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa nikmatnya. Ketika kita bisa bersyukur sedikit banyak pun, kita bersyukur, kita tahu sumbernya dari Tuhan. Tetapi satu pertanyaan mungkin ketika kita merenungkan ayat firman Tuhan ini sesuai dengan tema. Apakah kemudian kita diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik kita? Apakah Lazarus diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya itu yang dia tidak mencemarkan atau yang tidak dia perbuat? Atau orang kaya, mungkin orang kaya akan bisa berbuat baik, apakah itu yang membuat dia diselamatkan? Tentu tidak, karena firman Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Coba kita membaca di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun saya mau menyoroti ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, sebutkan di situ, oleh iman. Sebenarnya harusnya ada terjemahan, beberapa terjemahan yang memberikan pemahaman yang lebih tepat gitu ya bagi saya. Saya lihat dari konteksnya bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dalam bahasa Yunaninya dia tambah genetik, itu artinya melalui, bukan oleh. Ya mungkin yang belajar teologi ya. Oke. Itu dilihat. Itu dia tambah genetik, bukan akusatif. Jadi artinya dia itu adalah melalui. Artinya bahwa iman itu adalah respon kita terhadap karya keselamatan yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang Bapak Ibu percaya diselamatkan. Harus ada respon bagi kita ketika kita sudah mengalami keselamatan. Karena apa? Iman itu artinya adalah satu relasi, adalah suatu hubungan, adalah satu janji komitmen untuk setia kepada Allah yang hidup. Iman bukan hanya soal pengetahuan, pengakuan, percaya, tetapi iman itu adalah satu relasi.
Satu janji setia, komitmen kita kepada Tuhan. Bahwa dialah juru selamat kita. Dan yang bagi dia kita hidup. Karena dia adalah Tuhan, Kurios, pemilik hidup kita. Harus ada respon. Kenapa? Sebab seperti orang kaya ini dikatakan, kemudian dia sadari. Dia tahu Bapak Abraham, dia kenal Bapak Abraham. Sama seperti iblis percaya kepada Allah, namun dia tidak bertobat. Mari kita melihat di dalam Lukas, dalam pasal ke-16 tadi. Ada satu kesadaran di dalam diri orang kaya ini. Apa yang diperlukan? Kita membaca ayatnya yang ke-30. Lukas 16 ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Mereka akan bertobat. Ini respon kita kepada karya keselamatan yang luar biasa itu. Bertobat, berbalik. Tetapi sayang, orang kaya ini baru sadar ketika dia sudah di dalam alam maut. Seharusnya kesadaran itu ada ketika kita masih hidup. Tidak ada cara lain. Tidak bisa kita berkata sekali selamat tetap selamat, tapi hidup kita dalam dosa, kenajisan, kejahatan. Itu iman yang kosong, iman yang mati. Iman yang tidak bisa menyelamatkan kita. Iman harus disertai dengan perbuatan. Itulah iman yang hidup. Iman yang nyata bahwa kita memiliki relasi yang baru, yang hidup dengan Allah pencipta, Allah yang kudus. Jangan kita terlena dengan setiap hari, setiap kali kita beribadah, KTP kita Kristen. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada tindakan yang nyata, respon yang nyata, bahwa kita sudah mengalami satu perubahan. Orang kaya ini berpikir, mungkin dia akan merespon dengan cara-cara yang luar biasa jika ada orang mati bangkit. Ada banyak orang berpikir bahwa dia akan meningkat imannya kalau dia lihat mukjizat, kalau dia lihat kehebatan luar biasa. Tidak. Saya mau sampaikan dalam bagian-bagian akhir ini bahwa tidak ada cara lain untuk menolong kita selain menghargai firman Tuhan dan memberikan respon yang sesuai dengan kebenaran firman. Tidak ada cara lain. Kita membaca dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ya, ayat pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Tapi kita baca ayatnya yang ke-3 mulai. Ibrani pasal 6 ayat ke-3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah menginginkannya. Mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat 4 berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Oleh apa? Tentu oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah pernah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengalami karunia-karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman Allah yang baik, lalu menolak firman Allah itu, maka tidak ada harapan bagi orang itu. Tidak ada mujizat yang bisa membangkitkan iman dan perbuatan kita. Tidak ada. Selain
bagaimana kita dikatakan oleh Rasul Paulus, iman yang bekerja oleh kasih. Jangan kita biarkan iman kita, iman yang kosong, iman tanpa perbuatan. Kalau engkau berkata, engkau percaya Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang memiliki otoritas atas segala dosa, daging, dan dunia ini. Biarlah kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayat terakhir dalam 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nomor 74 Psalm. Betapa ya Tuhan firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, amin. Firman-Mu memancarkan kehidupan manusia, berkesan usahanya. Siang hari ini, apakah engkau memikul sungutan, engkau memikul beban yang terlalu berat, keluhan-keluhan,
yang membuatmu selalu bersungut-sungut tidak bisa lagi menaikkan syukur? Ataukah beban dosa yang sudah membebani engkau? Siang hari ada rahmat Tuhan yang besar, firman-Nya. Bila kita beri respon, kita berkata, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku mau berbalik dari jalan-jalanku. Saat ini masih ada kesabaran Tuhan yang luar biasa. Kepada kita masih diberikan perjamuan Tuhan untuk kita mengingat korbannya, mengingat kasih-Nya di kayu salib Golgota. Ketika Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mau memperdamaikan kita saat siang hari ini. Apakah engkau mau? Bertindaklah, ambillah keputusan hari ini, pilihlah maut atau kehidupan. Ambillah tindakan, peganglah perjamuan Tuhan. Kita siapkan perjamuan Tuhan di tangan, roti dan anggur di tangan kita. Mungkin tanpa musik kita nyanyikan pujian ini, refrennya. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Karena firman-Mu bisa menolong kita, hanya menghargai firman-Nya. Keselamatan terlepas dari beban dosa. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia bersyukur atas keselamatan jiwa-jiwa yang berharga yang sudah Dia bayar di kayu salib, hingga berharga di mata Tuhan. Ia mengambil, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kita alihkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, oleh darah Yesus. Kita ada dalam perjanjian yang baru hari ini dengan Tuhan. Maukah engkau mengikat perjanjian yang kekal dengan Tuhan, bahwa engkau akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan seluruh yang ada dalam hidupmu, dan mengasihi sama dengan sesuai dengan mengasihi dirimu sendiri. Jika engkau mau
Dengarlah firman Tuhan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan nyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Saudara Joko akan berdoa. Saudara Joko akan berdoa. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ucap syukur terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, di mana Tuhan kami boleh untuk senantiasa beriman kepada-Mu, menunjukkan iman kami dengan berbuat apa yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tidak hanya melakukan apa yang Engkau firmankan, namun ketika kami tidak melakukan apa yang Engkau firmankan, kami juga telah berbuat dosa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati Tuhan mengundangnya dalam menyampaikan firman-Mu. Bapak Janen, berkati Tuhan kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dan kiranya Tuhan yang senantiasa berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga setiap kami Tuhan di jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini, yang Tuhan ajari kami, Tuhan tolong kami Tuhan boleh mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan di doa kami, semoga kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya baik, mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa pengumuman berikut ini, yaitu amplop yang Bapak Ibu Saudara terima ketika memasuki ruang ibadah
adalah amplop untuk persembahan. Setelah persembahan dimasukkan di amplop, maka amplop tersebut dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di setiap pintu keluar. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman berikutnya, bagi sidang jemaat yang akan mengikuti ibadah di Gereja Johor minggu depan, yakni tanggal 19 Desember 2021, dapat mendaftarkan diri pada Saudari Hana Novitasari di nomor WA 081 938 668 134 dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan ibadah tatap muka sebagai berikut. Yang pertama, berusia di antara 16 sampai dengan 70 tahun. Kedua, dalam kondisi sehat. Ketiga, tidak memiliki kondisi komorbid COVID-19. Dan yang keempat, telah divaksin minimal dosis pertama serta menunjukkan bukti sudah vaksin. Dan yang kelima, bagi yang dari luar kota atau luar negeri mengikuti prokes pemerintah. Pengumuman berikutnya, kami dari Si Diakonia berencana akan memberikan paket Natal bagi 40 ibu janda, 40 orang ibu janda diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, persembahan bisa berupa uang tunai yang bisa ditransfer pada BCA atas nama Endang Sriwardani dengan nomor rekening 82208885152 dengan keterangan untuk paket Natal diakonia. Dan yang kedua, dapat bisa berupa barang atau makanan yang bisa dikirim ke Gereja Lemah Buto kepada Saudara Daniel atau Filipus. Paket Natal rencana akan dibagikan pada tanggal 15 Desember 2021. Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam kami, pelayanan kasih Bapak Marianto. Pengumuman berikutnya, pada hari Kamis, yakni tanggal 16 Desember 2021, merupakan ibadah Natal Komsel Surabaya Utara yang dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Ibadah akan dimulai pada pukul 18.00 atau jam 6 sore dan ruangan Zoom akan dibuka setengah jam sebelum ibadah dimulai. Ibadah Natal ini mengambil tema Kasih Kristus mempererat persaudaraan yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dengan pembicara Pendeta Muda Wahyu Widodo. Berikutnya, berita pemberkatan nikah akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus Dr. Kevin Andrian dan Dr. Kristia Graciela Mujono, yakni anak sulung dari Pendeta Muda Agus Mujono, pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di GKI Pregolan Gunder, Jalan Pregolan Gunder nomor 36 Surabaya. Yang berikutnya, ibadah Natal Jemaat. Ibadah Natal Jemaat GKBA akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Ibadah akan dimulai pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Dan bagi jemaat Johor, kita akan beribadah di Gereja Johor secara tatap muka dan secara bersama-sama mengikuti ibadah tersebut secara live streaming. Poin berikutnya, tetap terapkan prokes dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa berkat, saya persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita bangkit bersama-sama. Di sini ada permohonan doa untuk ibadah Natal anak sekolah minggu Surabaya Utara dan sekitarnya yang akan dilaksanakan secara online. Kemudian ucapan syukur atas perpanjangan usia dari anak Vanessa Ayawila tanggal 12 Desember 2021. Kemudian ucapan selamat ulang tahun untuk Oscar Alexander Ramsi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada saat
Pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang sudah kami alami. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa kami semua sudah mendapat jawaban daripada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk ibadah Natal Sekolah Minggu Surabaya Utara, Johor dan sekitarnya yang akan dilaksanakan secara online Zoom pada hari ini dimulai pukul 16 WIB 4 sore. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, semua boleh berjalan dengan baik, anak-anak boleh diberkati, mereka boleh dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan tolong para pengasuh, mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan begitu luar biasa di dalam berkat Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ucapan syukur bagi perpanjangan usia dari anak Vanessa Ayawila. Kiranya juga Engkau memberkati Tuhan, supaya anak ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh menjadi anak yang mengasihi Engkau dan mengasihi sesamanya, anak yang memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oscar Alexander Ramsi. Kiranya juga memberkati kehidupan ini Tuhan dengan segala kelimpahan kasih-Mu, supaya di dalam perpanjangan umurnya dia tahu, mengerti kehendak-Mu, dan hidup sesuai kehendak-Mu, menjadi berkat bagi sesama, bahkan juga menjadi hormat kepujian buat nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah cinta kasih Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun menghiburkan, menguatkan kita semua, mulai pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati.